Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun anda berada, tentunya dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat. Tak kurang satu apapun diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam beraktivitas, baik yang mungkin pada saat ini sahabat ternak sedang beraktivitas di kandang maupun di tempat-tempat lain, ada yang juga sedang mengambil rumput dan lain sebagainya. Semoga aktivitas anda terasa lancar di hari ini dan hari-hari berikutnya. Oke, hari ini saya baru selesai menggiling rumput gajah ya, cuman nggak terlalu banyak karena kita ambil. Nah, ini hasil gilingannya dengan menggunakan chopper ya. Cuman ada beberapa teknik penggilingan gitu ya, sehingga hasilnya bisa kecil juga, terutama untuk bagian batang. Kalau bagian daun agak kasar juga nggak apa-apa. Ini hari ini kita coba untuk kasihkan ke ternak kita. Jadi kita pengen lihat apakah mereka ini senang makan rumput yang sudah kita chopper atau memang rumput yang masih utuh gitu ya. Nah, kelihatannya mereka juga senang ini. Jadi kalau misalnya rumput yang sudah kita chopper seperti ini, sudah kita giling ya, itu untuk diproses oleh ternak itu juga jauh lebih mudah, sehingga proses pencairan untuk menjadi nutrisi makanan juga bisa lebih cepat ya. Oke, ini masih kandang sangat sederhana sekali gitu ya, karena mungkin insya Allah nanti lain waktu kita bikin kandang yang agak bagus. Kebetulan di sana udah ada lokasi pengembangan gitu di sana yang masih kita persiapkan. Ini juga tinggal finishing nantinya. Ini kita lihat mereka sangat lahap sekali. Ini rumput gajah gitu ya. Jadi kalau menggunakan chopper, rumput apa saja masih bisa kita pergunakan kalau memang mau gitu ya. Yang penting para peternak sekalian mesti memahami gitu beberapa jenis tumbuhan yang mengandung sianida. Namun kita tidak perlu terlalu khawatir, apalagi sianida yang ada pada singkong itu masih bisa kita hilangkan, sehingga batang singkong, daun singkong, termasuk singkong karit itu sendiri bisa kita pergunakan sebagai sumber pakan ternak. Ya, ini kita lihat ini perkembangan setelah saya kasih mikrobakteri kurang lebih 12 hari, 13 hari. Iya, kurang lebih 13 hari hari ini. Nanti kita coba ini ada beberapa kayaknya ada yang mulai terserang penyakit gitu, tapi tidak terlalu bahaya. Ntar nanti kita coba suntik setelah ini. Nah, inilah nanti akan saya buatkan tutorial pembuatan mikrobakteri yang sangat sederhana sekali. Mungkin dengan bakteri itu bisa bermanfaat gitu untuk membantu para peternak sekalian, kemudian membantu ternak kita dalam mengolah makanan yang ada pada rumen gitu ya. Terutama ini buat para peternak pemula. Jadi beginilah cara untuk memberikan pakan pada ternak supaya ternak kita jauh lebih sehat gitu. Kemudian pertumbuhannya juga bisa lebih cepat ini. Ini kita lihat nih. Ini saya mengamati kurang lebih 15 hari perkembangan nafsu makan yang kita kasih makan dengan mikrobakteri. Ya. Insya Allah nanti kotorannya ini yang di bawah ini, kebetulan kandang saya ini berada di pemukiman gitu ya. Insya Allah kotoran ini tanpa mengeluarkan aroma yang kurang sedap ya, karena memang ketika kotoran ini keluar dari rumen gitu ya, dari ternak ini kadar amoniaknya sudah berkurang kurang lebih 90% lah, berkurang. Jadi tidak ada amoniak lagi, sehingga ketika terjadi proses penguapan maka amoniak ini udah nggak ada lagi pada kotoran. Di kandang bisa jauh lebih
bersih, bebas dari aroma kotoran. Dan mudah-mudahan para peternak sekalian, terutama peternak pemula ya, bisa mencontoh ini, bisa menjadikan sebuah inspirasi. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf ya, karena saya tidak berniat untuk menggurui siapapun, apalagi peternak-peternak senior. Sekali lagi saya mohon maaf gitu. Ini cuma sekedar berbagi cerita, berbagi ilmu. Jadi di luaran sana ada berbagai macam mikrobakteri. Saya juga nggak berani menyebutkan salah satu nama produk, mungkin para peternak sekalian udah cukup memahami gitu ya. Dan mudah-mudahan para peternak udah cukup memahami gitu ya. Dan mudah-mudahan para peternak bisa lebih selektif memilih mikrobakteri yang berfungsi untuk penggemuk-penggemuk hewan gitu. Jadi mikrobakteri ini ada yang hanya berfungsi untuk meningkatkan nafsu makan saja gitu ya. Jadi ada beberapa jenis mikrobakteri, tapi ada juga mikrobakteri yang berfungsi ya multifungsi gitu ya. Bisa kita bikin untuk fermentator juga dan lain sebagainya.